Sobat Indonesia, ini adalah lanjutan video sebelumnya. Sengaja aku membedah lagu kecintaan untuk negeri ini. Lagu wajib yang selalu menjadi kebanggaan dimanapun kita berada, baik di dalam negeri atau di luar negeri. Aku sangat mengagumi lirik dan irama lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman. Lagu ini pertama kali dikumandangkan pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Sebagai lagu kebangsaan, Indonesia Raya memiliki makna yang sangat mendalam. Lagu kebangsaan ini diawali dengan frase Indonesia tanah airku. Kita sebagai diri semestinya sadar dan jujur mengakui bahwa negara Indonesia adalah tanah tempat tinggal dan tanah tumpah darah. Tanah tempat berjuang dan berdiri tegak setiap anak bangsa untuk menjadi orang yang berjiwa kesatria, gagah, berani, dan rela berkorban untuk sesama. Kita bersama-sama menjadi bangsa yang selalu menggemakan persatuan. Semua dilakukan demi kehidupan negara dan bangsa. Kita seharusnya bahu-membahu membangun jiwa raga dengan sikap optimis dan doa. Semua hanya untuk Indonesia Raya. Merdeka bagi jiwa raga, merdeka sandang, papan, dan pangan. Bila kita mau merefleksi sejarah secara jujur bahwa bangsa ini berjuang angkat senjata dengan bambu runcing, dengan tekad bulat dan tekad persatuan mengusir Belanda yang meniupkan politik divide et impera atau politik memecah belah. Nah, hanya dengan persatuan, kemerdekaan bisa kita raih berkat usaha dan karunia ilahi Robbi. Bukankah itu cukup menjadi cermin buat kita sebagai bangsa Indonesia? Oke Sobat Indonesia, aku lanjutkan lagi ya. Mestinya kita merasa malu. Perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan melawan penjajah demi kemerdekaan harus kita hargai. Kita memang tidak merasakan perjuangan angkat senjata, bergerilya, keluar masuk hutan, pindah dari satu desa ke desa lain. Bunyi ledakan, tembakan, raungan pesawat tempur, dan desingan peluru yang setiap saat menghantui. Ketakutan mencekam, mencengkeram di mana-mana. Reruntuhan gedung dan rumah, kemiskinan, kelaparan, dan kekejaman menjadi pemandangan sehari-hari. Mengapa kita sebagai bangsa mudah melupakan jasa para pahlawan kemerdekaan yang memperjuangkan tanah ini dengan tetesan darah dan nyawa? Mengapa kita dengan mudah mengikis karakter luhur bangsa tanpa merasa bersalah? Kita ingin merasa menang sendiri tanpa memedulikan unggah-ungguh yang menjadi ciri dan gen bangsa ini. Mestinya kita merasa malu
Setiap warga bangsa Indonesia harusnya saling berlomba menjunjung persatuan. Tak perlu lagi menjadi pahlawan kesiangan dengan mengutak-atik alias merongrong nilai persatuan yang menjadi modal utama bangsa. Tak perlu serakah ingin menguasai kekayaan Indonesia, tak perlu menghalalkan segala cara, karena kekayaan negara adalah milik rakyat, bukan milik pribadi, bukan pula milik 7 turunan yang tak ada habis-habisnya. Jadi, kalau Anda seorang pengusaha, ya berusaha yang benar dan jujur. Makmurkan karyawan, penuhi hak-haknya. Karena keuntungan perusahaan didapat berkat kerja keras dan loyalitas mereka juga. Menjual produk tidak mahal dan bayar pajak sesuai aturan. Kalau Anda menjadi pedagang kaki lima, ya jadi pedagang yang jujur. Tak perlu meracuni pembeli dengan menambah pewarna atau mengganti daging haram. Kalau Anda jadi politikus, jadilah wakil rakyat yang bertanggung jawab, bekerja dengan hati nurani untuk memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan golongan atau partai atau pribadi. Bukan aji mumpung di tempat basah atau mumpung punya kuasa. Mestinya semua sadar, apapun profesi kita, semua taat pada aturan, semua saling menghargai dan bangga menjadi rakyat dan bangsa Indonesia. Sobat Indonesia, mestinya kita merasa malu bila lupa makna persatuan bangsa. Kata, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Pada lirik keempat, secara persuasif mengingatkan setiap diri anak bangsa memegang teguh persatuan demi keselarasan kehidupan bangsa. Tak terkecuali dari pucuk pemimpin tertinggi hingga rakyat biasa memegang teguh tali persatuan agar tak terlepas. Tali itu terus dan terus digenggam erat, dan kita akan merasa malu bila sampai mengusiknya atau berniat memutuskannya. Apapun dalihnya, harusnya kita sadar sesadar-sadarnya bahwa negara kita Indonesia adalah negara besar, negara kaya sumber daya alam, negara kaya penduduk, negara kaya aturan tata nilai agung dan beradab, negara religius, negara yang menjadi surga dunia, negara yang menjadi incaran negara-negara maju. Mereka semua iri dengan kekayaan kita sehingga jurus-jurus jitu dibidikkan, mulai dari mengirim teroris,
perusuh, menghembuskan isu radikalisme, isu khilafah, isu Wahabi, mencekoki pejabat dan penguasa dengan barang impor, isu TKI besar-besaran dari Cina, isu cebong dan kampret, pembakaran lahan, perdagangan narkoba, miras, berita hoax, isu ini dan itu. Semua sengaja dihembuskan oleh oknum pejabat-pejabat bermental lemah alias gila dan serakah. Pejabat karbitan dengan suntikan dana luar negeri yang haus akan kekuasaan, anti persatuan, dan kemakmuran. Oke Sobat Indonesia, kita masih serius ya. Dari tadi serius terus ini. Ya, soalnya ini membahas lagu kebangsaan kita. Kita lanjut ya. Sobat Indonesia, mestinya kita merasa malu. Tidakkah kita belajar dari negara lain yang perang terpecah-pecah dan kisruh terus-menerus, menyengsarakan rakyat, menghancurkan nilai dan tatanan budaya, mengebiri martabat manusia dan bangsa itu sendiri? Bukankah pengalaman masa lalu dan pelajaran itu sungguh sangat jelas? Mengapa kita, generasi muda bangsa, tak bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian? Ayo sadar, bangkit. Kita saling mengingatkan dan saling menggenggam tangan demi persatuan dan kesatuan. Kita merdeka dan maju bersama seluruh rakyatnya dengan pemimpin yang adil dan bijaksana. Maju negeriku, Indonesia tercinta. Mestinya kita merasa malu, tidak mampu lagi membedakan mana yang benar, mana yang samar-samar, dan mana yang salah. Kita asik menggoreng berita hoax yang mengganggu ketentraman bangsa dengan bayaran recehan saja, yang hanya menjadi pemain dan menjadi alat propaganda para pihak yang berkepentingan. Mereka asik bersorak-sorai melihat permainan di gelanggang. Permainan yang berakibat fatal lantaran memunculkan beragam isu, keresahan, dan pertikaian antar warga, antar suku, sesama anak bangsa. Memalukan. Sobat Indonesia, mestinya kita merasa malu bila harta ada di mana-mana. Rumah, apartemen, tanah, sawah, ladang, hutan ada di mana-mana. Mobil, jet pribadi, kuda, permata, perusahaan, surat berharga juga ada di mana-mana. Tak ketinggalan, istri dan anak juga ada di mana-mana. Semua kita monopoli, kita kuasai, dan ingin kita miliki. Kalaulah kita memang kaya karena kegigihan dan kerja keras, kita pun perlu introspeksi. Sudahkah buruh dan karyawan yang bekerja kita makmurkan, digaji dengan layak, atau take it or leave it? Ambil atau tinggalkan, ambil atau Anda tidak punya kesempatan lagi.
Mentang-mentang kita punya perusahaan atau yayasan pendidikan, lantas menghargai dan menggaji buruh, karyawan, pekerja, atau guru seenaknya. Tidak mempertimbangkan kecakapan si calon tenaga kerja atau calon guru. Semboyan tiket or leave it yang disodorkan tentu akan membuat si tenaga kerja tidak punya pilihan, seolah-olah dengan nada memaksa, kalau Anda butuh ya ambil, bila tidak silahkan cari kerja di tempat lain. Sungguh menyakitkan. Sebagai bangsa besar, kita harus berjiwa besar dan berpikir jauh ke depan. Kita junjung rasa persatuan dan kesatuan, kehormatan, kemerdekaan, kemakmuran, kejujuran, kerukunan, keadilan, kesyukuran, dan kesatuan budi pekerti dalam bingkai Pancasila. Modal inilah yang akan membuat bangsa lain angkat topi dengan kita, bangsa Indonesia yang maju, sejahtera, agamis, dan mampu berdiri sendiri di atas kaki sendiri dengan kekayaan yang seluas-luasnya untuk kemerdekaan rakyat dan Indonesia Raya. Siapa gerangan pemimpin bangsa yang berani melakukan hal ini selain negarawan atau presiden yang merakyat, rendah hati, cinta damai, visioner, dan warga Indonesia sejati? Semoga dengan pemimpin yang cinta negeri, cinta bangsa, cinta rakyat, kita akan menjadi bangsa yang maju, sejahtera lahir dan batin, seperti dalam lirik lagu kebangsaan kita baris ketiga. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Sebagaimana yang diciptakan oleh pencipta lagu ini, Wage Rudolf Supratman. Semoga melalui karya besar beliau terhadap bangsa ini, beliau diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti untaian nada dan harapan dari lirik lagu ini. Oke Sobat Indonesia, selamat berkarya, selamat merenung, dan tak lupa silakan Anda like, subscribe, and share this channel Cerlang Cemerlang Indonesia. Terima kasih, salam sehat, dan Allah selalu bersama kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerlang Cemerlang Indonesia. Dadah.